Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, ramai diperbincangkan di media sosial ketika Mars NU, lagu Yalal Waton, dinyanyikan oleh Koalisi Perubahan, di mana kita ketahui bahwa di dalam Koalisi Perubahan ini ada Partai PKS, ada Partai Nasdem, dan PKB. Yang menjadi pertanyaan, kok tumben orang-orang PKS menyanyikan lagu Yalal Waton, padahal diketahui bahwa orang-orang PKS ini sangat berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Apa kira-kira tanggapan dari orang-orang NU ketika mendengar lagu ini dinyanyikan oleh orang-orang PKS? Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa bagaimana tanggapan dari warga NU ketika mendengar bahwa lagu Yalal Waton ini dinyanyikan oleh kader PKS. Apakah ini sah ataukah hanya sebuah pencitraan demi meraih suara, demi menarik simpati terhadap warga NU? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama menyimak obrolan singkat berikut ini yang saya kutip dari channel YouTube Kaki Gups, di mana beliau ini juga adalah salah satu YouTuber, orang-orang yang selalu menyuarakan tentang NKRI, tentang ulama-ulama, dan juga suara-suara NU. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Banyumas. Kali ini saya bersama dengan Gus Mar KPN Nusantara, dengan Gus Mukson. Pada malam hari ini kita bersama-sama ingin menanggapi terkait dengan suatu acara partai koalisi antara Nasdem, PKB, PKS, yang mana partai koalisi tersebut mengusung Pak Anies dan Caimin sebagai presiden dan wakil presiden. Anehnya, dalam pertemuan partai koalisi tersebut, Yalal Waton diperdengarkan bersama di situ, yang mana partai PKS sendiri yang sudah kita ketahui sangat anti dengan hal-hal tersebut. Untuk itu, karena sudah hadir di sini Gus Mar dan Gus Mukson, maka kita akan tanyakan bagaimana terkait hal tersebut. Untuk jelasnya, marilah kita simak bersama-sama pendapat dari Gus Mar dan Gus Mukson terkait Yalal Waton yang diperdengarkan saat pertemuan partai koalisi yang mengusung Pak Anies dan Caimin. Monggo, Gus. Coba dulu. Gus Mar. Saya dulu. Yeah. Oke, terima kasih Kang Ngaburi. Pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh PKS, Cak Imin dengan PKB-nya, Nasdem dengan pertunjukan lagu Yalal Waton di situ, tidak ada yang salah. Tentu saja secara politik, karena ada Cak Imin di situ, harapannya adalah bagaimana agar lagu yang merupakan lagu kebanggaannya warga NU, ya, lagu yang diciptakan oleh Kiai NU, oleh tokoh besar NU, diharapkan secara politik pasti agar orang NU terpesona, agar orang NU mau terpercaya, oh ternyata PKS sudah NU, kan gitu. Oh ternyata PKS sekarang menyanyikan juga lagu Yalal Waton, dengan harapan warga NU
mau menerima PKS, menerima calon presiden dan wakil presiden PKS, yakni Anies Caimin. Tetapi apakah demikian? Apakah benar kemudian warga NU akan tertipu dengan model seperti itu? Saya kira warga NU hari ini tidak bodoh. Warga NU sudah cerdas, setidaknya selama 10 tahun terakhir dididik oleh media sosial, oleh berbagai macam pengalaman politik. Saya kira tidak semudah itu. Harapan untuk merayu warga Nahdien mencoblos calonnya PKS, Anies dan Caimin, saya kira tidak semudah bisa dilunturkan, ditaklukkan hanya dengan PKS menyanyikan lagu Yal Waton. Secara politik sah-sah saja, tetapi itu tidak mudah bagi warga itu untuk menerima. Mengapa? Karena kita tahu banyak peristiwa sebelum ini, beberapa waktu yang lalu kader-kader PKS yang menghina KNU, menghina, kita masih ingat ketika Gus Yahya Khalil, hari ini Ketua Umum PBNU, pada saat beliau pergi ke Israel dulu, berhamburan cacian, hinaan, hujatan dari tokoh-tokoh PKS. Belum lagi momen-momen yang lain, itu bisa di-searching, bisa dilacak di Google, silakan dengan keyword kader PKS hina NU, pasti bermunculan itu track record rekam jejak kader PKS yang menghina GGN, Kiai Ma'ruf Amin juga dihina. Belum lagi pendukung Anies yang masih baru, Faisal Asegaf. Dia tidak hanya menghina NU, tapi merendahkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, menghinakan gerbong Ormas NU. Jadi tidak mudah lah hanya dengan mereka nyanyi lagu Yal Waton kemudian kita akan menilai. PKS sekarang dan NU tidak semudah itu. Sementara itu, ya. Ini tanggapan dari Gusmar terkait kalau boleh saya garis bawah, ini adalah pencitraan, karena saya yakin dia tidak tulus dari hati menyanyikan Yal Waton, karena itu Mars yang untuk menggugah bagaimana warga Nahdien itu mencintai negara dan bangsa ini. Nah, sebagai pelengkap diskusi kali ini, saya persilakan Gus Musa untuk menanggapi hal tersebut. Monggo Gus. Ya, saya menggarisbawahi dari pernyataan Gusmar tadi bahwa tidak semudah itu warga NU akan mau mendukung Anies. Sebelum ini kami juga udah bikin konten yang berjudul Bocor Halus. Jadi dari timnya Anies sudah kami punya rekamannya, Muhaimin hanya akan dijadikan untuk pendulang suara. Secara vulgar, bahkan wakil presiden kan nggak ada perannya. Jadi ini udah menyebar, ya, udah menyebar viral di kalangan warga Nahdien. Yeah. Yang kedua tentang Yal Waton, itu di samping sebuah lagu perjuangan melawan penjajah Belanda, itu juga merupakan hizib. Jadi bagi yang membacanya, kalau tidak sesuai dengan makna dan konteks lagu itu, balik ke dirinya sendiri, rungkat gitu loh. Baluk karena kullu mayyatika yaumat tomi hayyal kohimama. Siapa yang datang mengancam Indonesia gitu ya, pasti akan rungkat. Bahkan ya dengan duli gitu. Duli itu debu di bawah kaki. Jadi udah tidak perlu dikhawatirkan terlalu jauh, tapi ini menjadi kewaspadaan kita dan kita menjadi spirit kita untuk mengembalikan Yal Waton kepada konteks politik kebangsaan, bukan politik praktis dukung-mendukung. Apalagi tadi Gusmar udah bicara PKS itu di mata NU punya catatan yang sangat sulit dilupakan, mulai dari penjatuhan Gus Dur, mulai jadi penghinaan terhadap tokoh-tokoh NU. Jadi tidak semudah itulah. Bolehlah buat seremonial, buat hura-hura yang lagi seneng nyalon gitu, tapi jangan banyak harap Anies mendapat simpatisan dari warga NU. Kita sudah ada kesepakatan yang
bersama, selamatkan PKB untuk lolos dari parliamentary threshold, tinggalkan Muhaimin dalam Pilpres. Monggo dilanjut. Jadi gini, ketika saya melihat video itu ya, waktu dinyanyikan ada PKS di situ, itu saya pribadi itu jelek, tahu gak jelek? Mau Muak. ya muak, muguk, karena orang Banyumas ya. Kan gumoh ya. Ya karena bagaimana mungkin itu dinyanyikan oleh orang yang banyak oknum kadernya menghina NU, merendahkan NU. Jadi merdeki ya, jelek lah udah. Pemain mukok bukannya simpati, jelek mendengarkan itu, mumet gitu. Ya tadi itulah beberapa argumen itu. Jadi begini, contoh lain begini. Kang Huri punya tetangga. Selama ini menghina orang tua Kang Huri. Bapaknya Kang Huri dihina oleh tetangga. Dengan segala macam hinaan lah, dengan pokoknya penuh dengan semacam cacian, hinaan. Tiba-tiba tetangganya Kang Huri itu memuji-muji Kang Huri, memuji-muji orang tua Kang Huri karena ingin naksir adiknya Kang Huri. Naksir adik perempuannya Kang Huri. Kira-kira gimana perasaan Kang Huri? Ya Percaya nggak kira-kira? nonsen, nggak percaya. Lah iya, kan ini ibarat kan begitu. Selama ini memusuhi, menghina, merendahkan keluarga Kang Huri, tiba-tiba pura-pura baik gara-gara ingin naksir dengan adiknya Kang Huri yang cantik biar dijodohkan. Ini kan contoh kecil kan begitu, Kang Uson. Jadi kan ya mana mungkin akan kemudian percaya, itu kamuflase. Bahasa binatangnya itu ada istilah bunglon. Bunglon berubah warna, tapi ya tetap bunglon, mau berwarna kuning, mau berwarna coklat, mau berwarna hijau, tetap bunglon gitu loh. Tidak akan sejatinya, substansinya tidak ada yang berubah. Hanya karena ada pamrih sesuatu, dalam hal ini ya pamrih politik. Dikira warga NU kemudian percaya, dikira warga NU kemudian senang. Jadi enggak, sekali lagi jelek melihat pertunjukan itu. Bukan jelek kepada lagu ini, tapi jelek kepada mereka aktornya yang menempatkan emas ibaratnya bukan pada tempatnya menurut saya gitu. Gitu. Oke guys, jadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan dari warga NU ya. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan ketika mereka menyanyikan lagu Marsnya NU ini sangat menjijikan, jelek. Dan apalagi tadi secara jelas kita mendengar di mana Gusmar mengatakan bahwa warga NU tidak sebodoh itu untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Ini yang patut disadari oleh relawan Anies, oleh para pendukung Anies, oleh Koalisi Perubahan. Bahwa warga NU tidak akan sebodoh itu untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Bagi orang-orang NU ketika mereka menarik PKB untuk bergabung di Koalisi Perubahan hanya sebagai sebuah persyaratan untuk memenuhi presidensial threshold 20% itu. Tetapi orang-orang NU tidak akan bodoh untuk mendukung Koalisi Perubahan ini. Mengingat rekam jejak masa lalu yang disampaikan oleh Gusmar tadi, bahwa ada penghinaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kader PKS terhadap tokoh-tokoh NU, bahkan kepada ketua PBNU saat ini. Jadi mungkin ini
adalah sebuah informasi penting yang patut dicermati, yang patut disadari oleh keluarga besar NU. Apa kelakuan PKS terhadap NU masa lalu? Saya setuju dengan pernyataan Gusmar tadi bahwa orang-orang NU saat ini tidak bodoh. 10 tahun terakhir ini, warga NU memang benar-benar diedukasi dengan media-media sosial untuk hal-hal bagaimana caranya mereka harus melindungi bangsa dan negara ini. Rekam jejak masa lalu juga membuat orang-orang NU berseberangan dengan Partai Keadilan Sejahtera ini. Karena merekalah yang selalu menghina kader-kader NU, yang selalu menghina tokoh-tokoh NU. Menurut saya ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berarti, sebuah informasi yang patut kita cermati, yang patut kita renungi bersama. Semoga saja cuplikan video singkat ini bisa berguna bagi kita semua, dan semoga saja informasi ini bisa menyadarkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh koalisi perubahan, khususnya ketika kita mendengar orang-orang PKS menyanyikan Mars NU, Yalal Waton, ini merupakan sebuah pencitraan yang sangat luar biasa. Mereka hanya mau menarik simpati. Dan mungkin mereka berpikir bahwa orang-orang NU dengan mendengar mereka menyanyikan lagu Yalal Waton itu, hatinya akan luluh. Hatinya akan ibah. Akan ada special attention untuk koalisi perubahan. Tapi ternyata tidak. Orang-orang NU hari ini sudah sangat cerdas. Mereka tidak bodoh. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan semoga cuplikan-cuplikan video tadi bisa bermanfaat bagi kita, dan semoga video ini bisa di-sharekan sebanyak mungkin agar bisa diketahui oleh warga NU yang lainnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara untuk mensubscribe channel ini dan juga share video ini agar bisa diketahui oleh warga NU yang lainnya.